Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Seneng banget rasanya bisa ketemu Anda lagi di sini. Anggap saja ini kelas khusus kita ya, di mana hari ini kita bakal ngobrolin sebuah topik yang ya bisa dibilang super klasik, sering banget dibahas, tapi ironisnya sering banget juga disalahpahami. Kita akan kupas tuntas soal disiplin puasa. Mau Anda udah sering banget puasa? Atau mungkin baru sekedar dengar-dengar dan penasaran? Tenang aja, sesi ini emang dirancang khusus buat ngasih Anda kerangka pemahaman yang bukan cuma jelas, tapi juga sangat praktis buat diterapin. Oke, mari kita langsung bedah ini. Kutipan dari John Wesley ini bener-bener langsung nusuk ke akar masalahnya loh. Coba perhatiin gimana dia menyoroti dua ekstrim yang sering banget kita lihat. Di satu sisi ada orang yang, terobsesi banget sama puasa, sampai-sampai menjadikannya seolah-olah lebih tinggi dari ajaran intinya sendiri. Tapi di sisi lain, ada juga yang anggap ini tuh cuma tradisi kuno dan mengabaikannya sama sekali. Jadi pertanyaannya kan, di mana letak titik tengahnya? Gimana sih cara kita nempatin praktik ini di porsi yang pas? Nah, itulah persisnya yang bakal kita cari tahu bareng-bareng hari ini. Biar lebih gampang, ini dia silabus kita buat hari ini. Kita akan jalan bertahap, mulai dari ngomongin makna sejati, terus masuk ke sejarah Alkitab, lanjut ke mengapa berpuasa, kenalan sama 4 jenis puasa, dan pastinya ditutup dengan panduan praktis. Udah siap? Yuk kita mulai. Bagian pertama kita, makna sejati disiplin puasa. Mari kita letakkan dulu fondasi pemahaman dasarnya. Secara definisi dasar, puasa itu adalah praktek menahan diri dari makanan atau hal-hal tertentu untuk suatu periode waktu. Tapi tunggu dulu, saya mau Anda benar-benar fokus ke dua kata terakhir ini, tujuan rohani. Ini teman-teman adalah kunci utamanya. Menahan makan tanpa adanya tujuan rohani, ya itu sih jatuhnya cuma program diet biasa atau malah aksi mogok makan kan? Tujuan rohanilah yang bikin tindakan fisik yang simpel ini berubah jadi sebuah disiplin spiritual yang benar-benar punya nyawa dan makna. Nah, yang paling menarik dari sini adalah instruksi yang super spesifik dari Yesus. Anda tahu nggak, pada zaman itu orang-orang tuh sering banget sengaja bikin wajah mereka kelihatan pucat, lemas, muram, cuma biar semua orang tahu kalau mereka lagi puasa. Tapi Yesus justru memutarbalikkan konsep itu 180 derajat. Dia bilang, cucilah mukamu, jangan kelihatan menderita, jangan jadi munafik. Ini tuh ngingetin kita banget kalau puasa itu pada dasarnya murni urusan vertikal antara Anda dan Tuhan, bukan ajang pertunjukan panggung buat nyari tepuk tangan atau validasi dari orang sekitar. Lanjut ke bagian kedua dari silabus kita, puasa dalam sejarah Alkitab. Mari kita lihat gimana sih umat Tuhan ngejalanin ini dari masa ke masa. Kalau kita buka peta sejarahnya, jujur aja, polanya tuh kelihatan jelas banget. Mulai dari era hukum Musa, puasa wajib itu cuma ada sekali setahun, pas hari pendamaian. Tapi coba deh lihat pas masuk ke zaman Raja dan Nabi. Puasa itu tiba-tiba berubah jadi respons instingtif umat ketika mereka dihadapkan sama krisis gede, peperangan, atau pas mereka lagi bener-bener butuh pengampunan. Ingatkan kisah Daniel atau Nehemia? Terus, masuk ke masa pelayanan Yesus, dia sendiri memulainya dengan puasa 40 hari di padang gurun. Dan kebiasaan ini nggak berhenti di situ. Gereja mula-mula meneruskannya, bukan sebagai aturan yang kaku loh, tapi lebih sebagai persiapan sebelum mereka ambil keputusan besar atau mengutus rasul. Jadi puasa itu emang selalu jadi respons andalan di momen-momen krusial. Saya pribadi suka banget sama catatan sejarah yang satu ini. Dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Ini kejadian di Jemaat Antioquia. Bayangin, mereka lagi nggak ada krisis apa-apa. Mereka cuma lagi ibadah dan puasa bareng-bareng. Dan tebak apa yang terjadi dari ruang hening yang mereka ciptakan lewat puasa itu? Mereka bisa dengar suara Roh Kudus dengan sangat jernih, yang akhirnya nuntun mereka buat mengutus Paulus dan Barnabas. Ini benar-benar contoh spektakuler gimana puasa itu bisa kayak ngebersihin saluran sinyal spiritual kita gitu loh. Masuk ke bagian ketiga, mengapa orang Kristen berpuasa? Nah, sekarang mari kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari. Ini nih yang sering bikin banyak orang agak bingung. Di satu sisi, kita punya motivasi sekuler, kayak puasa buat detoks kesehatan fisik, nurunin berat badan, atau ya sekedar ngelatih kontrol emosi. Nggak salah sih, itu semua hal yang bagus. Tapi sumber materi kita hari ini menggarisbawahi banget kalau itu bukanlah motivasi alkitabiahnya. Di sisi sebelahnya, kita ngelihat alasan sejati dari puasa itu sendiri, buat merendahkan diri, memohon pertolongan, dan yang paling krusial, mengekspresikan kebergantungan total kita pada Tuhan. Singkatnya, puasa orang Kristen itu kayak deklarasi fisik yang ngomong gini, Tuhan jujur, saya lebih butuh Engkau daripada saya butuh makanan harian saya. Dan ini benar-benar menggambarkan dengan sangat apik apa yang akan kita bahas di bagian keempat, 4 jenis puasa.
Coba perhatikan tabel ini, anggap saja saya lagi nunjuk ke papan tulis ya. Kita punya 4 opsi utama. Pertama, puasa penuh. Artinya sama sekali nggak ada makanan dan minuman. Ini biasanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, kayak yang dilakuin Esther pas lagi genting-gentingnya. Kedua, ada puasa biasa. Nggak makan tapi tetap boleh minum air putih. Ini yang dipraktikkan Yesus di padang gurun. Terus gimana kalau Anda punya kondisi medis? Tenang, ada opsi ketiga, puasa sebagian. Anda cuma membatasi jenis makanan tertentu. Misalnya ngeskip daging atau yang manis-manis, mirip dietnya Nabi Daniel lah. Dan yang terakhir, puasa modern. Buat Anda yang secara fisik benar-benar nggak bisa ngurangin asupan makanan, Anda bisa berpuasa dari media sosial, hiburan, atau hobi tertentu. Jadi lihat kan, keterbatasan fisik itu sama sekali bukan halangan buat kita ikutan dalam disiplin ini. Oke, sekarang kita sampai di bagian kelima, sekaligus bagian terakhir dari silabus kita, panduan praktis dan peringatan. Waktunya kita bahas cara-cara yang bisa langsung Anda terapin. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, ada beberapa rambu peringatan yang diangkat dengan super tegas dari teks Nabi Yesaya dan Zakaria. Pertama, jangan pernah lakuin ini cuma buat pamer. Kedua, jangan biarin puasa ini jadi sekedar rutinitas yang mati, kayak ritual kosong gitu loh, dimana Anda cuma nahan lapar doang, tapi hati Anda sebenarnya jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, nah ini yang paling tajam, puasa tanpa adanya pertobatan yang nyata, itu nggak akan diperkenankan. Kalau kita puasa, tapi sehari-harinya masih simpan dendam, kebencian, atau berbuat nggak adil sama orang lain, ya tindakan puasa itu langsung kehilangan semua maknanya. Kalau niat hati kita udah lurus, nah ini dia prosedur simpel yang bisa langsung Anda praktikkan. Nomor 1, tentukan tujuan spesifik Anda. Anda mau cari petunjuk Tuhan atau mau doain keluarga yang lagi sakit? Bebas. Nomor 2, buat Anda yang baru pertama kali, please, mulailah perlahan aja. Gak usah heroik langsung puasa 3 hari 3 malam, cobalah setengah hari dulu. Lewatin sarapan sama makan siang, itu udah cukup. Terus nomor 3, dan ini inti dari semuanya, waktu yang biasanya Anda pakai buat makan, pakailah itu buat berdoa dan baca firman. Dan yang terakhir nomor 4, akhiri puasa Anda pelan-pelan. Jangan pas buka langsung hajar makanan berat ya. Mulailah dengan buah atau sayur porsi kecil, biar pencernaan Anda nggak kaget. Sebelum kita selesai, saya pengen Anda benar-benar meresapi satu ungkapan dari tradisi gereja purba ini. Ini dalam banget loh, dikatakan, puasa tanpa doa seperti menggunting tanpa benang. Ada gerakannya, tapi tidak ada yang dijahit. Coba dibayangin, sebuah mesin jahit. Jarumnya terus-terusan bergerak naik turun dengan cepat, tapi karena nggak dipasangin benang, nggak ada satupun kain yang tersatukan. Puasa tanpa memadukannya dengan doa, jatuhnya ya cuma gerakan menahan lapar doang, nggak ada pakaian rohani yang ditenun. Doalah, doa yang memberikan substansi dan kekuatan pada tindakan fisik puasa kita. Jadi, sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan sederhana tapi penting. Pas Anda nanti memutuskan buat ngambil langkah disiplin rohani ini, entah itu nahan makan siang besok, atau puasa dari media sosial seminggu ke depan, coba tanyain ke diri Anda sendiri, benang apa yang sedang saya jahit? Perubahan apa? Pergumulan apa? Atau terobosan apa yang sebenarnya lagi pengen Anda bawa ke hadapan Tuhan? Terima kasih udah nemenin saya mengupas materi yang luar biasa ini sampai habis. Sampai jumpa di sesi eksplorasi kita selanjutnya.